Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng saya Teddy JL di channel Niki Motor. Kali ini saya akan ngajak teman-teman melihat salah satu brand produk yang kita sering jual juga, yaitu dari Flux ya. Buat teman-teman yang hobi car audio, mungkin merek ini udah nggak asing lagi ya, karena terkenal dengan kualitas speakernya yang SQ banget ya. Nah, kita akan cerita sedikit. Ini ada beberapa line up terbaru dari Flux ya. Jadi kita akan sharing sedikit. Kita akan unboxing ya, lihat produk-produknya seperti apa. Ada speaker, ada power, speaker two-way, speaker three-way, ada power, ada DSP ya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Sebelum melangkah ke sana, buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe channel kita biar bisa up ya dengan project-project kita dan produk-produk kita. Oke, saya akan buka yang pertama, Flux Neo 260. Ini two-way speakers. Beberapa bulan terakhir ini cukup jadi favorit di tempat kita ya, karena banyak customer yang suka dengan karakter suaranya. Dan kita juga bikin package untuk speaker ini, yaitu lengkap dengan DSP, subwoofer, ya kan. Jadi saya pribadi senangnya speaker ini, tweeternya juga nggak terlalu besar, bisa di fit di OEM place. Yuk kita lihat yuk barangnya seperti apa. Buku manual, kartu garansi. Kita dari Midbass dulu. Midbass. Bahannya dari paper sand ya bilangnya. Jadi paper ada taburan sandnya. Itu sebagai fungsinya sebagai treatmentnya, sebagai penguat juga. Jadi bahan papernya nggak gampang rusak kena cuaca. Surroundnya udah rubber. Ya, diecastnya juga cukup kokoh ya. Pelindung magnetnya. Ya, terminalnya masih biasa ya. Spider, oke. Suspensinya mainnya bisa cukup jauh. Ya, Midbass. Tweeter. Ini tweeternya cukup kecil, nggak terlalu besar. Jadi kalau untuk Anda yang suka OEM place, bisa pilih tipe speaker ini. Selain kita masukin ke tempat OEM, kita juga ada dudukannya untuk taruh di ujung dashboard. Jadi begini. Udah ada passive crossovernya. Standar two-way passive crossover, input, high, low outputnya. Di dalamnya juga ada setelannya untuk level tweeternya. Oke, pasif. Nah, sekarang yang versi three-way-nya dari Flux Neo tadi, yaitu Neo 361. Ini ada versi terbarunya ya. Garansi sama manual. Basically Midbass-nya sama tweeternya masih sama modelnya. Cuma ada penambahan mid range. Oh, beda ya. Ini coated papernya, ini model versi lebih baru. Yang tadi warnanya agak abu-abu, ini warnanya lebih hitam. Ada beda sedikit nih. Ya. Dari build quality-nya masih sama. Kalau Twitter masih sama 100%. Nah, di three-way ini ada penambahan mid-range. Mid-range-nya ukuran 3 inch. 3 inch, magnetnya cukup gede nih. Di sini tertulis spesifikasi wattage-nya, rated power-nya 50 watt. Ya. Tidak perlu terlalu besar juga powernya. Karena dimensi speakernya juga kecil ya.
Ada optional untuk grillnya, sudah disiapkan oleh Flux, optional. Pasif crossover sudah mengusung untuk full pasif 3-way, input, woofer, mid-range, tweeter. Sudah disiapkan full pasif. Jadi teman-teman bisa pakai pasif, karena kalau misalnya nggak menggunakan prosesor, hanya menggunakan power amplifier, bisa langsung untuk mendrive ke semua driver ini. Oke, itu untuk Flux Neo 361. Nah, berikutnya adalah seri di atas Flux Neo. Ini ada Flux Sporty 261. Flux Sporty 261. Oke. Kita lihat isinya. Manual, kartu garansi. Mirip ya sama mid bassnya Neo ya, tapi secara coilnya sama build ini di sininya ada beda sedikit nih. Ventilasi buat voice coilnya ada perbedaan sedikit. Tipenya FS 161 mid bassnya, sama sand coated paper juga ya. Kalau diraba ini kayak kasar-kasar gitu. Sebenarnya ini fungsinya adalah untuk durability papernya, kertasnya. Nah, biasanya mid bass yang terbuat dari paper begini, responnya untuk vokal bagus banget ya. Gitu. Bass. Nah, ini tweeternya Flux Sporty. Tuh, udah lebih ke arah audio ya. Dengan ada grill ya. Tetap bisa kita taruh di OEM Play sih. Tetap bisa. Dia juga disediakan juga untuk dudukan di dashboardnya. Ini. Kalau saya bayangkan untuk mobil-mobil OEM yang ada tempat tweeternya, kita bisa buka tweeter aslinya berikut covernya. Begitu ini kita masukin kembali yang ini gitu. Jadi ini sudah ada pelindungnya gitu. Ya. Atau just diletakkan di ujung dashboard gitu aja. Pasif crossover. Setelan tweeternya ada 2, 0 sama minus 3 dB. Oke, that's all. Flux Sporty 360. Ini versi 3-way-nya dari Sporty 260 tadi ya. Mid bass sama, udah saya jelaskan tadi, persis sama ya, main versi 2-way-nya. Tweeternya juga sama, persis sama. Ini ada penambahan mid range-nya. Bahan konus sama persis dengan mid bass-nya, sehingga ini suaranya pasti akan nyambung banget ya, karena bahannya sama, build quality-nya juga sama, bener-bener seperti kepanjangan tangan dari mid bass. Jadi ini tuningnya pasti enak banget karena koheren suaranya. Mid range. Pasifnya untuk 3-way bisa full pasif juga ya. Input, woofer, mid range, tweeter ya, plus ada setelannya level tweeter sama level mid bass. Jadi levelnya bisa disesuaikan ya dengan desain pilarnya, karena kalau kalau 3-way kita bikin pilar, posisi tweeter, posisi mid range itu semua bisa kita
setelah kita bunyi, kita bisa sesuaikan levelnya di sini, di pasifnya. Ya, cukup compact untuk 3-way, pasif 3-way, hanya sebesar ini, cukup compact, bisa diumpetin power pasifnya. Oke. Oke, tadi sudah ke speaker, sekarang kita lihat ke amplifier. Ini amplifier yang entry levelnya, yaitu tipenya Neo 75.4. Artinya dia 75 watt, ada 4 channel ya. Power ini dimensinya nggak terlalu besar. Oh ya, ini kelasnya AB ya, kelas AB. Buat teman-teman yang masih senang sama kelas AB, power ini bisa dijadiin pilihan ya. Kita lihat desainnya sama finishingnya halus, cukup mewah desainnya, rigid, bobotnya juga cukup berat, rapi sih finishingnya ini. Terminal input, gain, sama switch crossovernya. Terminal speaker output sama terminal power supply. Oke, sikringnya berapa ampere nih? 40 ampere sikringnya, 40 ampere. Ya, buat teman-teman yang suka karakter suara warm, soft gitu ya, santai, relax, power ini cocok banget. Tanpa kehilangan tenaga, tapi homey banget suaranya. Ini power recommended banget, build quality-nya juga bagus. Oke, Flux Neo 75.4, amplifier kelas AB, 4 channel. Oke, sekarang kita lihat satu lagi. Ini adalah DSP-M dari Flux, keluaran terbaru Project 8i. Soket. Sudah built-in controllernya. Sudah dapat controllernya. Kecil, imut, tipis. Rotary volume sama tombol-tombolnya. Nggak ada display ya. Cuman indikator aja. Oke, ini display controllernya. Kita lihat unitnya. Imut, fisiknya kecil, jadi enak diumpetin di mana aja. Ini Project 8 ini DSP-M, isinya 8 channel dengan 8 channel amplifier juga. Buat teman-teman yang pakai DSP-M biasanya masih dikawinkan dengan power monoblock untuk drive subwoofer. Nah, di Project 8 ini sudah built-in dengan channel ke-8-nya adalah monoblock dengan spesifikasi 200 watt ratednya. Jadi sudah cukup kuat ya untuk ngangkat subwoofer. Jadi nggak perlu nambah apa-apa lagi, cukup dengan satu unit ini bisa mendrive 2-way full active plus rear speaker atau 3-way full active plus subwoofer gitu. Jadi semua udah bisa dilakukan cukup dengan satu amplifier ini. Gitu. Fitur untuk DSP-nya juga sudah lengkap. 31 band, equalizer, independent, time alignment-nya juga sudah 0,02. Input outputnya juga lengkap. Di sini ada optical input, Nah, ini DSP-M ini cukup menarik karena dia selain built-in amplifier, dia juga bisa jadi pure DSP. Jadi DSP only di pre-out ke external amplifier lagi. Jadi kalau teman-teman merasa kurang happy dengan performance amplifiernya, mau diumpan ke amplifier eksternal, ini juga bisa memungkinkan.
Jadi investasinya juga nggak sayang ya. Jadi mulai coba dulu dengan internal amplifiernya. Jika sudah happy ya sudah selesai gitu. Tapi kalau misalnya setelah coba dengan speaker yang Anda punya, oh kayaknya kurang nih amplifiernya, kita mau keluarin lagi dengan external amplifier yang lebih bertenaga, ini memungkinkan. Jadi kita nggak usah ganti DSP lagi gitu. Ya, oke, ini menarik sekali. Fisiknya juga kecil. Kita compare dengan amplifier 3/4 panjangnya. Setengah lebih dikit panjangnya ya, tebalnya kurang lebih kecil sekali, jadi menarik sekali ya. Ini amplifiernya, build quality-nya bagus sekali, cukup berat, padat sekali. Ada optical input, ada USB audio, yang pasti terima Bluetooth juga untuk streaming Bluetooth direct. Subwoofer output, ini terminal subwoofer output, jadi amplifier ini spesial ya, lebih besar wattnya ya. Terminal power juga besar ya, bukan hanya dari soket gitu, ada line terminal plus minnya sendiri gitu. Oke, nice, ini bagus banget ya. Kalau teman-teman pengen nyoba, silakan ke workshop Niki Motor. Nah, demikian video kita kali ini, sedikit show off tentang produk-produk Flux ya. Buat Anda yang memang senang dengan merek Flux ini, kita memang masih banyak line-up-nya yang lain. Ya, ini hanya sebagian produknya yang kita show di sini. Untuk lebih jauh, silakan mampir ke workshop Niki Motor, konsultasikan sistem yang Anda idamkan. See you next video. Dah.